Selamat sore semuanya, Tribuners, dan tentu saja kru Liang Purba hari ini belum siap-siap ya. Ini adalah pertemuan kita perdana setelah Lebaran ya. Tapi minggu lalu kita sempat saya nggak bisa ikut karena ada kesalahan teknis. Jadi kebanyakan bonus ya. Kebanyakan bonus dan THR dari keponakan-keponakan ya. Iya, betul. Bukan membagi THR, Truli dapat THR ya. Kalau saya yang ngasih THR lah, karena keluarga-keluarga kan ada juga yang banyak muslim ya. Jadi ngasih lah kayaknya. Iya. Kalau kita berkunjung berarti saya dapat sebenarnya. Ya pasti Tribuners, pada hari ini, pada kesempatan ini kami berdua mohon maaf ya, Mobung Sawal masih suasana Lebaran, iya, suasana Idul Fitri. Mungkin selama ini ada yang kurang berkenan ya, selama jadi kita ya. siaran ya kayak. Dan tapi yang pasti itu masih tetap di luar inilah ya, masih tetap dalam batas kewajaran kayaknya ya. Mudah-mudahan kalau dianggap wajar ya. Iya. Oke, tapi pada sore hari ini iya, Truli. Ini kan gimana? Mungkin suasana Idul Fitri gimana Kak? Selama kita kan 4 hari nih libur dan hampir 1 minggu kita juga belum siaran ya. Gitu ya. Ya pasti tahun ini Lebaran berbeda ya, karena 2 tahun sebelumnya pandemi ada terbatas mobilitas. Jadi pada tahun ini wah euforia di mana-mana ya, Truli ya. Macet, tempat hiburan ramai, pokoknya semua tempat ramai. Dan ini juga menjadi ini ya, salah satu penggerak ekonomi ya. Jadi sektor wisata juga bergeliat, sektor transportasi, banyak sektor yang mendapat berkah lah dari momentum Lebaran tahun ini. Ya mudah-mudahan seterusnya ya, semoga pandemi betul-betul selesai ya, semakin hari semakin membaik dan ya suasana seperti ini bisa terus kita nikmati. Betul sekali ya. Tapi kita juga harus waspada ya Kak ya. Iya, tentu saja. Corona agak-agak redup, tapi ini kayaknya ada gitu. Ada fenomena baru ya, hepatitis misterius begitu ya. Betul. Karena kurang saya juga dan banyak menyerang anak-anak yang nggak salah betul ya. Hepatitis ini sebenarnya kan sakit hati sebenarnya ya. Iya, hati bukan perasaan ya, bukan perasaan, tapi organ. Beda ya. Iya, organ di dalam tubuh, organ vital ya. Iya, betul. Beda ini yang sakit hati dengan sakit hati barangkali mungkin karena teman-teman nggak dapat bonus, nggak dapat. Kok larinya ke bonus THR melulu sih? Itu mungkin sakit hati yang tanda kutip. Kalau ini memang sakit hati hepatitis. Iya betul, organ ya, bagian tubuh manusia. Baik Kak, mungkin netizen malas atau Tribuners emosi lihat kita, mungkin kita boleh langsung masuk ke. Kita sudah berkenalan ya, mungkin kita perlu kenalan lagi. Walaupun sudah bolak-balik muncul ya. Nama saya Truli Oktopurba. Iya, dan saya Tiwahyuni. Ya, kita memandu acara ini setiap hari Kamis di jam 17 sampai dengan selesai. Iya. Ya. Oke, dan kita akan menyajikan 3 berita andalan kita pada hari ini ya. 3-nya ini seru-seru ini Tru. Betul, yang ketiga, apalagi nanti yang terakhir ya. Cuman ini yang pertama dulu. Baik, akan saja yang pertama. Kita bacakan. Ya Tribuners, diduga ada kejanggalan terhadap kematian Irwanto alias Muhammad Ragil, tersangka dugaan pencabulan. Keluarga berencana akan melaporkan kejanggalan tersebut ke Propam Polda Sumut. Hal tersebut diungkapkan seorang keluarga bernama Kasman Harahap saat diwawancarai di depan ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kasman membeberkan sejumlah kejanggalan pada kematian Irwanto yang diduga keluarga tidak masuk logika. Menurutnya Irwanto tidak gampang itu memilih mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Lebih lanjut dikatakannya, kabel yang digunakan Irwanto untuk gantung diri hanya sepanjang 1 meter dan kabel cok sambung tersebut hanya diselipkan di jerjak jendela. Sebelumnya I alias Ragil tersangka pencabulan bikin geger Polresta Deli Serdang. Pasalnya pada Rabu 11 Mei 2022 pagi, tersangka pencabulan ini ditemukan tewas tergantung di ruang Kasubnit Satreskrim Polresta Deli Serdang. Jenazah ditemukan petugas pukul 07.30 atau setengah 8 pagi. Setelah kejadian, jenazah tersangka pencabulan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan untuk diautopsi. Informasi diperoleh Tribun Medan di Polresta Deli Serdang. Ragil belum genap 24 jam mendekam di sel Polresta Deli Serdang. Saat ditemukan lehernya terlilit kabel. Iya, untuk lebih tahu visualnya ya, mungkin kita harus tampilkan juga videonya
Dan silakan Bapak Cipai sebagai operator. Ya, halo, selamat sore kawan Tribun Medan. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Propam Polda Sumut, di mana sore ini keluarga dari tersangka dugaan kasus pencabulan yang sempat ditangkap oleh Polresta Deli Serdang dan kemudian dia diduga tewas gantung diri. Nah, hari ini keluarganya itu mendatangi Propam Polda Sumut. Jadi ayah korban bersama keluarganya itu akan melaporkan personel yang ada di Polresta Deli Serdang karena keluarga menilai bahwa kematian anaknya itu yang disebut gantung diri itu ada kejanggalan begitu, sehingga mereka hari ini melaporkan personel yang ada di Polresta Deli Serdang. Wawancarain Pak, bisa dijelaskan Pak kedatangan Bapak ke Propam Polda Sumut ini, Pak? Gini, kedatangan kami kemari ingin melaporkan bahwa anak kita itu meninggal di hutan, bukan di Polres. Jadi ini kita laporkan kok bisa misalnya dia meninggal di situ kan gitu. Sementara tempat yang paling aman itu kan di dalam kantor polisi, tempat yang paling aman. Tapi kenapa adik kami ini meninggalnya di ruangan itu gitu. Tapi keterangan dari pihak yang berwajib bahwasanya dia bunuh diri. Tapi setelah kita lihat dengan kasat mata ada keganjalan. Jadi tujuan kami ke Propam ini Bang untuk melaporkan ke Propam Sumut tentang kematian dan kejanggalannya ini. Karena itu waktu saya di ruangan itu Bang, waktu di ruangan almarhum meninggal ini di tempat gantung diri itu, saya kurang yakin gitu. Dan setelah diperiksa kabelnya itu pun memang sebesar jempol tangan, tapi kan itu kan cok-cokan itu Bang. Jadi sebenarnya itu kalau cok-cokan itu kalau beratnya 50 kilo itu pasti pecahnya itu. Gitu Bang. Berarti ada kejanggalan ya dugaannya. Memang yang kita lihat. Satu lagi beratnya yang kurang pas itu waktu dia ditangkap Bang sekitar jam 1, dia masih bertelepon dengan kakaknya, adik saya perempuan. Telepon, kak, saya ditangkap. Siapa yang nangkapmu? Polisi sama bapak si perempuan ini. Tapi itu bertelepon. Dan entah macam mana, dia masih WhatsApp, kak, tolong kak, gitu. Tiba-tiba adik saya yang perempuan ini dengar suara, dia muncul congormu, langsung handphone itu ya mati gitu Pak. Nggak tahu lagi, tapi pokoknya matilah handphone ini. Setelah itu jam sekitar 10 malam kita dihubungi dari Polres bahwasanya itu ada yang mau ketemu dari Polres. Jadi bapak saya ditelepon, kami merapat. Jadi disitulah kami dikasih surat penangkapan jam 11 malam, jam 10 malam lah sekitar segitu. Habis itu kami memang rencana untuk mediasi lah seperti mana gitu kan, kooperatif lah kami. Tapi tiba-tiba kok jam 12 siang dapat berita orang Polres datang 4 orang ke rumah bapak saya dan memberi kabar bahwasanya si Irwanto alias Ragil ini. Iya, itu tadi wawancara dengan keluarga korban ya. Korban yang juga pelaku ya, pelaku kasus pencabulan tadi. Terduga pelaku pencabulan. Iya, masih ditahan di pihak kepolisian. Meninggalnya masih dalam pemeriksaan. Iya. Dan untuk informasi terkini saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Freddy Santo
So, Freddy S. Halo Freddy, selamat sore. Ya, halo, selamat sore, Pak Bintro. Halo, gimana Freddy? Situasi ya. Tadi kejadian yang cukup mengundang pertanyaan ya, karena keluarga tidak terima ketika si Irwanto tadi kalau nggak salah namanya itu diklaim sebagai bunuh diri. Apa langkah selanjutnya dari pihak keluarga Freddy? Kira-kira seperti apa? Iya Kak. Jadi tadi ayah dari Irwanto itu mendatangi Propam Polda Sumut. Dia tadi maksudnya datang mau melaporkan personel yang ada di Polresta Deli Serdang. Karena apa? Karena dia menduga bahwa anaknya itu bukan mati lantaran gantung diri, melainkan ada hal-hal lain. Apalagi mereka itu juga menduga bahwa dugaan tidak bunuh dirinya itu karena ada bekas luka atau lebam-lebam ya di beberapa bagian tubuhnya begitu. Makanya mereka itu tadi berniat melaporkan personel yang ada di Polresta Deli Serdang. Namun demikian mereka tadi tidak jadi melaporkan karena Propam Polda Sumut itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap personel-personel yang ada di sana. Jadi itu tadi kita juga sempat wawancara bahwa ada 2 personel yang diperiksa, yakni personel yang saat itu bertugas dan beberapa personel lainnya begitu. Nah, jadi tadi Polda Sumut juga mengatakan akan menindak tegas apabila memang terdapat unsur kelalaian. Namun demikian Polda Sumut, Propam Polda Sumut itu masih mengusut adanya indikasi-indikasi lain. Namun besok keluarga akan datang lagi dan membawa beberapa bukti ya, termasuk foto-foto yang sudah diambil oleh mereka, itu termasuk lebam-lebam yang ada pada jenazah anaknya itu. Freddy, apakah pihak keluarga ada mencurigai pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan kekerasan? Ya, sejauh ini keluarga sepertinya itu menduganya seperti itu. Ada pihak-pihak lain yang melakukan kekerasan terhadap anaknya itu sehingga meninggal dunia. Karena itu tadi berdasarkan penglihatan dari keluarga ini, tidak mungkin orang gantung diri itu di besi jendela yang ukurannya itu terbilang kecil dan besi itu tidak penyok padahal berbobot dari anak itu sekitar 50 kg. Begitu. Jadi mereka itu menilai ada kejanggalan, tidak mungkin bahwa anaknya itu mati gantung diri, apalagi menggunakan kabel dan dijadikan ke besi itu yang ukurannya kecil dan ujung dari cok sambung itu aman-aman aja, baik-baik saja begitu ya. Jadi mereka menduga tuh ada mengalami kekerasan. Gitu. Kemudian Freddy selama kurang lebih 24 jam tadi ya ditahan ya si Irwanto ini ya. Apakah pihak keluarga pernah membesuk, pernah mengunjungi saat di sel? Belum. Jadi mereka itu mendapat kabar itu malam dan rencananya itu besoknya baru mau datang ke Polresta Deli Serdang, karena kan dia ditangkap juga bukan di rumahnya tapi di Kabanjai kalau tidak salah, itu ditangkap ke sana. Dan setelah ditangkap itulah baru anaknya itu menelepon lah, memberi kabar bahwa dia ditangkap polisi dan dijadwalkan tuh besoknya baru datang. Dan ternyata pada pagi hari itu sekitar pukul jam 12 siang itu datang personel dari Deli Serdang menyatakan bahwa anak mereka itu sudah meninggal dunia. Kemudian Freddy, apakah ada keterangan juga dari terduga ya sebelumnya, proses penangkapan itu bagaimana? Apakah sempat ada perlawanan atau bagaimana? Sepertinya proses penangkapan itu tidak ada perlawanan karena itu juga polisi itu didampingi oleh keluarga dari terduga korban pelecehan ya, keluarga korban pelecehan itu. Jadi keluarga membawa polisi dan menangkap si Irwanto ini di daerah Kabanjai, begitu ya. Oh iya. Kemudian Freddy,
sedikit flashback mungkin ya, karena kan korban diduga merupakan pelaku ya, diduga pelaku pencabulan. Kasusnya seperti apa? Mungkin ada bisa sedikit kasih gambarannya, Freddy? Ya, jadi menurut informasi bahwa si Irwanto ini, almarhum Irwanto ini menjalin hubungan dengan si terduga korban pencabulan itu. Jadi mereka sudah berpacaran, namun keluarganya atau orang tua dari si perempuan itu diduga tidak terima dengan hubungan mereka itu, apalagi disebut-sebut bahwa mereka itu berhubungan badan begitu. Jadi dianggap sebagai pelecehan anak di bawah umur. Karena memang menurut informasi bahwa si perempuan itu berusia 15 tahun dan Irwanto ini 19 tahun. Saat kejadian berarti ya? Saat kejadian berusia 19 tahun ya pelakunya gitu. Loh, memang iya. Masih muda. Oke, jadi kira-kira Freddy sudah ada tanggapan dari pihak kepolisian gitu terkait hal ini gitu? Seperti apa kira-kira Freddy? Iya, jadi tadi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi mengatakan 2 personel yang berjaga itu sudah diperiksa dan bukan tidak mungkin termasuk Kasat Reskrimnya juga nanti bakal diperiksa jika diperlukan. Dan nanti apabila memang ditemukan ada kelalaian dan unsur-unsur lain yang memberatkan, maka personel yang terlibat itu akan ditindak tegas begitu. Namun sejauh ini Propam masih terus menyelidiki kasus ini. Ada soal kelalaiannya gitu. Oke, ya. Baik, Freddy, terima kasih laporannya. Ditunggu laporan selanjutnya, Freddy ya. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap ya, Freddy ya. Iya, Pak. Bang. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, itu tadi kasus pertama kita, laporan pertama kita ya, terkait dengan terduga pencabulan yang meninggal dunia di sel tahanan Polresta Deli Serdang. Iya. Kita akan lanjutkan laporan kedua. Ketemu apa ya jalan keluarnya? Iya. Apa, ya. Baik, Tribuners, kita lanjut ke informasi kedua. Polres Tanjung Balai mengungkap kasus pembunuhan Suryadi 36 tahun warga Pasar 5 Dusun 14 Sedang Salak, Desa Tembung, Kecamatan Percut Cetuan, Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan pada hari Rabu 20 April 2022 lalu. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengamankan 2 orang tersangka yakni DW 32 tahun dan S 37 tahun yang merupakan warga Kota Tanjung Balai yang diamankan di Asahan. Pembunuhan ini bermula pada saat korban Suryadi hendak ke Malaysia untuk mengadu nasib sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Selanjutnya ia berkomunikasi dengan rekannya yang berada di Malaysia. Rekannya menunjukkan ke pelaku yang kebetulan baru pulang dari Malaysia untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Kapolres Tanjung Balai AKBP Triadi menjelaskan usai berkenalan korban datang ke Tanjung Balai dan bertemu korban. Namun akibat korban meminta paspor dan kartu tanda pengenal pelaku mencurigai korban sebagai kibus polisi yang hendak menangkap dirinya. Karena hal tersebut, pelaku menghubungi 2 orang rekannya yakni S dan AM yang masih DPO dan berencana untuk membunuh korban di Jalan Lingkar Kota Tanjung Balai. Dan sesampainya di lokasi, ketiganya langsung mengeksekusi korban dengan cara menyayat leher dan menikam tubuh korban. Selanjutnya korban dibakar dengan tujuan menghilangkan jejak dan identitas korban. Namun ternyata api yang belum membakar korban setunya dan masih jelas wajahnya. Berdasarkan informasi bahwa korban terakhir kali berkomunikasi dengan DW yang merupakan otak pelaku. Saat dilakukan pengamanan, Dewi melakukan perlawanan dan membahayakan petugas kepolisian, sehingga dilakukanlah tindakan tegas dan terukur. Disinggung terkait jaringan PMI ilegal, Triadi mengaku keduanya tidak ada sangkut pautnya dengan jaringan PMI ilegal. Cukup sadis ya? Yep. Karena main sayat-sayat leher gitu ya, dan juga main dibakar ya? Dan dibakar juga ya. Nah, seperti apa visualnya? Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Nah, jadi tersangka kita ada 3, 1 masih DPO. Dan otak pelaku di sini BB ya, kira itu sudah tertangkap dan juga yang turut serta. Jadi ini berkat pengungkapan yang dibuat tim oleh Bapak Kapolda, Dirkrimum dan Satreskrim Polres Tanjung Balai. Di mana dalam tim ini dipimpin langsung oleh
Kasatlantas Tanjung Balai. Motifnya sendiri mana? Jadi motifnya sendiri di sini ada kecurigaan daripada tersangka bahwa si korban ini adalah informan, ya informan polisi yang akan melaporkan bahwa si tersangka ini adalah sindikat, padahal si tersangka ini adalah tidak pernah berkecimpung masalah PMI seperti itu. Jadi korban tadi sempat dibunuh dan dibakar, maksudnya dibakar gimana? Oke, jadi maksud daripada si tersangka membakar korban untuk menghilangkan jejak. Ya ternyata si korban ini ya tidak seutuhnya terbakar, ya tidak seutuhnya terbakar sehingga masih terlihat nampak wajah ya jelas, dan ini juga terungkap berkat sidik jari oleh tim Inafis Polres Tanjung Balai. Tanggal 20 April tahun 2002 pukul 3.00. Yaitu tempat kejadiannya di Jalan Lingkar Utara, Bukit 5, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, dan Kota Tanjung Balai. Iya, itu kejahatan yang cukup sadis ya, Trul ya, di Tanjung Balai. Ya. Ini tadi kita cek di sini. Iya, di live Facebook kita ya. Iya. Jadi kejadiannya cukup sadis karena pelaku terhadap korban menikam, kemudian menyayat, bahkan sampai membakar. Tapi memang kan Truli, tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Pasti ada celah untuk diketahui sebetulnya pelakunya siapa, motifnya apa begitu, dan ini terjadi saat ini. Ya baik, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Alif di Asahan. Selamat sore Alif. Selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti. Oke, baik Alif, kira-kira bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini gitu, seperti itu bisa disampaikan ke Tribuner semuanya? Setelah terima kasih Bang Truli. Awal mula kasus ini pada tanggal 20 April 2020 lalu, di mana ditemukan mayat seorang pria yang diduga dibunuh. Pembunuhan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai, di mana dari mayat tersebut ditemukan korban luka pada bagian leher dan korban bekas bakar. Nah, saat ini pelaku dan otak pelaku telah diamankan oleh Polres Tanjung Balai, di mana keduanya tersebut diamankan di Kota Kisaran. Kira-kira seperti itu, Bang Truli. Oh gitu, ya. Oke. Nah, ini kan pembunuhannya ini tergolong sadis ini ya, sampai pakai sayat, pakai dibakar juga, ditikam juga ini ya. Kira-kira ada tidak ya komentar dari pelaku ya, barangkali sampai mereka melakukan pilihannya harus seperti itu, ada tidak yang disampaikan oleh pelaku saat pemeriksaan? Ya, terima kasih Bang Truli. Pelaku mengaku dirinya melakukan pembunuhan tersebut akibat dia menduga bahwasanya dirinya akan dijadikan sebagai kibus atau informan polisian, di mana saat itu korban meminta KTP dan paspor miliknya, yang di mana dia juga mengaku bahwasanya dia sebenarnya bukan agen TKI, namun akibat dimintai tolong oleh rekannya, dia untuk menjumpakan korban dengan tekong atau nakoda kapal yang biasa membawanya ke Malaysia, gitu kira-kira Bang. Oh gitu, iya. Oke. Nah, untuk ini ancaman hukumannya seperti apa kira-kira Alif yang diberikan kepada mereka ini, Alif? Ya, terima kasih Bang Truli. Untuk ancaman hukumannya, kedua pelaku dijerat pasal 340 dan 338 KUH pidana, di mana dengan ancaman hukuman maksimal mati dan 20 tahun penjara, gitu Bang. Oke, ya. Alif, kemudian tadi kan mereka yang berdua itu ada kecurigaan bahwa si korban adalah kibus. Jadi kejahatan apa rupanya yang dilakukan sebelumnya oleh dua pelaku ini sehingga ada kekhawatiran untuk ditangkap polisi? Ya, terima kasih Kak Truli. Di mana kita ketahui Kota Tanjung Balai dan Asahan merupakan pintu keluar masuk ilegal PMI, di mana Kota Tanjung Balai dan Asahan ini merupakan akses terdekat ke Malaysia, sehingga dia curiga dengan korban bahwasanya dia akan dijebak untuk dijadikan tersangka agen ilegal TKI Kak, gitu. Maka dia membunuh korban. Untuk kasus lain dia belum pernah terjaring Kak. Iya, karena kan di sini disebutkan ya, pihak kepolisian bilang bahwa kedua pelaku ini tidak ada sangkut pautnya dengan jaringan PMI ilegal. Tapi kalau ketika dia ada kecurigaan bahwa ini akan dilaporkan, pasti kan ada kejahatan yang dilakukan ya.
Iya kan, Tru? Iya, Betul nggak betul. sih? Jadi, tapi mungkin ini belum terungkap ya. Belum bisa diketahui lebih lanjut tentang ini ya. Barangkali nanti pihak kepolisian akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Ha. Baik, Oke, baik Alif. Terima kasih Alif, laporannya. Selamat bertugas kembali. Tetap hati-hati di Kota Tanjung Balai. Iya. Ya, terima kasih Kak Truli. Terima kasih Kak Truli. Iya, selamat sore. Agak ini memangnya Tanjung Balai itu kan kota. Karena itu kan tempat keluar masuk ya. TKI ya. TKI dan itu juga pelabuhan yang kecil yang tidak resmi ya, tempat keluar masuk ya, bukan hanya TKI tapi juga barang-barang selundupan segala macam. Banyak di situ. Iya. Cukup menantang lah untuk berjuang di Kota Tanjung Balai ini. Baik, Selanjutnya kita lanjut ke berita yang ketiga. yang ketiga dan terakhir ya, Iya. ini Tribunner. Invasi Ukraina dan Rusia terjadi sejak Februari hingga saat ini. Dalam peperangan ini sudah banyak orang yang menjadi korban akibat terkena ledakan rudal atau tembakan senjata. Nah, Iskandar berusia 46 tahun, warga kota Binjai yang bekerja di pabrik plastik kota apa nih tuh? Chernihiv, Ukraina. Sudah pasrah akan hidupnya. Sebab suara ledakan rudal dan tembakan sudah sangat mendekat. Bersama dengan anaknya, ia dan warga lain bersembunyi agar dapat hidup dan terhindar dari ledakan. Wah, ini memang seru. Sudah pasrah juga sebenarnya kami kemarin karena tidak ada berhentinya tembakan dan ledakan rudal selama 24 jam. Kata dia saat ditemui Tribun Medan di kediamannya. Selama dia berada di pabrik, tiap waktu Iskandar mendengarkan suara rudal terbang di langit. Dengan dibantu oleh direktur pabrik, ia diberitahukan bahwa ada sebuah bunker yang bisa dihuni guna menyelamatkan diri. Sejak pertama perang dan sampai pada hari ke-6, rudal sudah begitu dahsyat ledakannya. Kami diberitahukan agar bersembunyi di bunker bila mana keadaan semakin darurat. 4 hari di dalam bunker membuat 9 warga asal Sumut tidak tahan sebab getaran ledakan kian terasa lantaran berada di bawah tanah. Melihat banyak tentara Ukraina datang ke pabrik, 9 warga berani keluar guna menyelamatkan diri. Dari salah satu kendaraan yang dikendarai mereka, kata Iskandar, begitu banyak tumpukan jenazah manusia. Setelah keluar, ia bersama yang lain kembali ke pabrik guna menunggu pertolongan. Berkat doa yang hanya bisa dilakukan, pertolongan pun tiba. Mereka akhirnya dibawa ke kota Kiev untuk nantinya dievakuasi ke Polandia. Setelah dari Polandia, para warga Indonesia dan negara lain akan diberangkatkan ke masing-masing daerah. Iya. Kita saksikan dulu videonya ya, Truli ya. Betul. Ya, silakan, Cipai. Kondisi bunkernya macam ini. Tengok suaranya. Suara ledakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada rencana evakuasi ke Kiev. Doain mudah-mudahan selamat semua. Nah, ini adalah salah satu korban selamat ataupun warga Indonesia yang berhasil keluar dari Ukraina saat perang terjadi. Datang ke Ukraina untuk apa sih sebelumnya, Bang? Saya bekerja di sana. Kebetulan saya itu penanggung jawab quality produk di perusahaan plastik PT Karapan itu di Ukraina. Dan gimana sih Bang saat itu? Bagaimana mengetahui adanya invasi antara Ukraina dengan Rusia, Bang, saat itu? Sebelumnya ini mendadak ya Bang ya. Sebetulnya kita invasi itu terjadi invasi itu pun kita nggak menduga sama sekali karena keadaan waktu itu kita di sana pun normal aja, kegiatan ekonomi biasa. Saya juga koordinasi dengan kedutaan. Kalau invasi itu sebenarnya belum jelas gitu, belum pasti. Jadi
Di saat pagi-pagi itu sekitar tanggal 24 Februari subuh itu ketika saya bangun pagi itu saya lihat di YouTube berita invasi dari Presiden Putin. Nah, setelah dia mengumumkan invasi, langsunglah itu keadaan itu udah suara serangan rudal jelajah dari Belarus menuju Kiev itu melewati Chernihiv itu udah terdengar tuh. Ya, terima kasih Rinaldi atas peringatannya. ya itu tadi video wawancara ya dengan salah satu pekerja di Ukraina, dan kita juga saat ini terhubung dengan reporter yang ada di lapangan dari kota Binjai. Ya, Wen Getok alias Satya. Halo, Wen. Kayaknya ini pertama kali kita bersinggungan dengan Satria dari Binjai. Satya dari Binjai ya, bukan Satria ya. Iya. Satya dari Binjai. Betul. Ini dia harus tahu kalau udah tampil sama kita, ini bonusnya pasti besar nih nanti tahun depan. Bonus lagi ya. Kayaknya dari tadi kita ngomongin bonus ya. Iya. Tapi sudah habis nggak Kak? Kayaknya teruli lah. Udah habis. Sudah habis dong ya. Seperti itu kan cepat ya. Saya juga udah habis sih. Malah ada tapi ini curhat. Iya. Alif bisa melayani hari ini. Ini Satya, bukan Alif. Kok Alif ya? Gimana? Tadi ceritanya sepertinya seru ya. Sampai selain Ukraina gitu jauh-jauh Ukraina. Begitu sih. Laporannya jadi sebagai hidup karena ada video-video pada saat berada di sana. Okay. Silakan nih, Satya. Baik Kak Kaiti dan Bang Truli. Mungkin saya sedikit menjelaskan dari awal aja ya, mungkin kronologinya ya. Gak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Ini acara kita kok bebas. Jam 7 malam juga boleh selesai. Iya, boleh. Nah, si Iskandar ini pertama kali mengetahui adanya invasi atau perang antara Ukraina dengan Rusia itu melalui YouTube. Berita dari YouTube sih sebenarnya Bang. Dan di saat bulan Februari itu dia mengetahui bahwa akan terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana dia berada di kota Chernihiv yang tepatnya di Ukraina begitu, di bagian utaranya Ukraina. Nah, setelah mendengarkan adanya berita itu, dia nggak habis pikir begitu sih sebenarnya Bang, ini bakalan terjadi atau hanya berita saja begitu. Namun setelah siang pada keesokan harinya terdengar suara ledakan bom yang mungkin berapa ratus meter dari pabrik yang tempat dia bekerja, seperti itu. Dan di saat mendengarkan itu seluruh pekerja pabrik merasa takut sih, cemas apakah bom ini menyasar ke tempat mereka begitu Bang. Oh gitu. Jadi ini apa yang akan dia lakukan nih kira-kira? Dia akan sudah kasih gambaran nggak gitu? Yang akan dia lakukan kan dia sudah cukup lama tuh di bunker ya tadi ya, di bunker itu ya. Baik. Setelah mendapatkan kabar itu seluruhnya panik sih sebenarnya. Sudah pulang. Ya. Sudah pulang dan mereka panik sebenarnya Bang, panik. Ada 9 orang warga Sumatera Utara, tepatnya 6 orang Binjai dan 3 Langkat, dan mereka selalu berkomunikasi dengan keluarga dan pihak Indonesia yang berada di Ukraina. Mereka meminta pertolongan atau bantuan, bagaimana nasib kami ini, apakah kami mati terkena bom atau tembakan di medan perang, seperti begitu. Pihak KBRI yang berada di Ukraina juga menyarankan bahwasanya untuk tetap berada di kediaman masing-masing, menyelamatkan diri terlebih dulu. Dengan dibantu dengan direktur pabrik tersebut, bilang kepada Iskandar bahwa ada satu bunker yang tidak jauh dari pabrik yang dulunya digunakan untuk tempat pengungsi atau menyelamatkan diri dari perang juga ya. Iya, perang dunia kedua atau bagaimana begitu sih Kak. Nah, setelah di hari ke-6 setelah invasi itu perang semakin pecah gitu, rudal-rudal
berterbangan atau suara-suara tembakan bom atau ledakan bom juga sangat terdengar dekat sekali dengan pabrik, sehingga direktur itu memutuskan kepada seluruh pekerja yang warga luar atau warga negara lain untuk bergabung menyelamatkan diri di dalam bunker. Nah, di dalam bunker itu ada 9 warga Indonesia yang berada untuk menyelamatkan diri, Bang, begitu. Oke. Artinya cukup mengharukan ya sebenarnya proses mereka keluar dari situ ya. Iya, Bang. Jadi ini cerita perjuangan ya, perjuangan ya, sampai gitu, akhirnya Bapak Iskandar ini betul-betul bisa keluar dari Ukraina. Begitu ya, Wen ya? Betul ya. Iya, betul itu, Bang. Wen, kira-kira setelah dia melewati masa-masa seperti itu, apakah ada keinginan dia untuk kembali lagi ke Ukraina atau mungkin ke negara-negara lain? Ada keluarga yang masih tertinggal nggak di sana gitu? Bagaimana selanjutnya? Bagaimana juga dengan aset-aset mungkin ya, ada harta kekayaan ditinggal atau bagaimana? Iya, ada 3 pertanyaan ini ya, kami agak rombongan ya, Satya. Yang pertama, masih ada niat mau kembali nggak gitu? Yang kedua, apakah ada keluarga di sana masih yang tertinggal atau gimana aset-aset mereka gitu, uang gitu ya? Baik, Bang dan Kak Truli, Kak Iti. dari tadi untuk di sana sebenarnya si Iskandar mau balik lagi apabila perang sudah tidak ada lagi, Bang. Karena si Iskandar sendiri merupakan salah satu orang kepercayaan dari pemilik perusahaan. Karena perusahaan itu sebenarnya sebelumnya berada di Yordania, namun 4 tahun belakangan pindah ke Ukraina, begitu. Nah, begitu pindah di Ukraina, pabrik dibangun, Iskandar adalah orang pertama yang ikut membangun atau membesarkan pabrik itu di Ukraina. Besar sebenarnya harapannya untuk kembali ke sana karena mungkin gaji ataupun kehidupan pekerja di sana lebih sejahtera menurutnya, begitu, Bang dan Kak Edi. Kalau untuk aset dan harta, Iskandar menyatakan belum berkeinginan untuk memiliki aset atau menjadi warga negara di sana, begitu. Bukan, maksudnya mungkin harta yang sudah pernah dikumpulkan apa sempat memang ditinggal gitu ya, atau memang ya sudah dibawa semuanya? Oh, begitu. Kalau untuk harta sih sebenarnya dari Iskandar sendiri dia tidak ada membeli barang-barang berharga sih sebenarnya, begitu. Hanya mungkin peralatan-peralatan elektronik dan pakaian sih sebenarnya yang tidak mungkin dibawa semua saat perang itu bergejolak gitu. Kemudian Wan, dia di sana bersama keluarga, anak dan istri? Dia bersama dengan anak nomor 2-nya yang kebetulan 2 tahun belakangan ikut bekerja bersama dia di sana di pabrik itu. Tapi istrinya di sini ya? Istrinya tetap di Binjai dan anak-anak yang lain tetap di Binjai begitu. Kemudian Wan, apakah dia punya prediksi atau perkiraan kira-kira akan berapa lama situasi akan bisa aman, terkendali sehingga dia bisa beraktivitas lagi di negara Ukraina? Baik, untuk itu dia belum mengetahui sih sebenarnya, Kak. Tapi besar harapannya Presiden Rusia bisa menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Karena konflik ini terjadi karena Presiden Rusia sendiri yang melakukannya, begitu. Dan dia belum tahu kapan ini akan selesai, begitu. Karena menurut pandangan dia saat dia berada di sana, kota itu sudah ya hampir 50%, 60% hancur, tidak aman lagi atau hancur lah, begitu, Bang. Kalau dia sendiri di Ukraina sudah berapa lama? Dia di Ukraina sudah 4 tahun. Sejak pabrik plastik itu berdiri. Sebelumnya di Jordania tadi ya? Ya, sebelumnya pabrik ini berada di Yordania, kemudian pindah di Ukraina. Gitu. Ketika di Yordania dia sudah bergabung? Ya, di Yordania dia sudah bergabung bersama pabrik ini sebenarnya, dan pabrik ini buka baru lagi di Ukraina. Dialah salah satu orang kepercayaan untuk membangun dan membesarkan pabrik ini, begitu.
Oke, baik Wen, terima kasih. Semoga perdamaian segera terjadi ya di belahan dunia manapun, sehingga tidak membatasi aktivitas, apalagi ini aktivitas mencari nafkah. Betul ya, sekali, menghidupi keluarga. Iya. Dan terlihat tadi kayaknya teman kita Wen ini masih agak ini ya, gugup ya, mungkin karena baru pertama kali tampil sama kita ya. Jadi bukan, karena bonusnya belum habis. Ya bonusnya ya. Balik lagi bonus, padahal kita mau closing ini. Gugupnya karena nengok ke meja Bang Truli, Kak. Astaga. Tapi ngomong warna kita agak loh 25.000. Warna kita agak serasi ya kayaknya. Bonusnya 2 bulan lagi kita akan dapat bonus lagi ya Wen ya. Operator tertawa. Ini kalau Tribuners bilang ini acara apa ini kalau kita suka. Baik, terima kasih Wen Satya, Wen Geto alias Satya. Atau Satya namanya ya. Semoga sehat selalu dan dapat melaksanakan tugas dengan baik ya. Iya, masih ditunggu laporan-laporan selanjutnya ya Wen ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, itu tadi kisah yang sangat cukup haru dari warga negara Indonesia asal Kota Binjai, Sumatera Utara yang menjadi korban perang lah ya, pekerja lah ya di Ukraina. Jadi memang cukup seru ya. Bekerja tapi ada suara dentuman bom, ada suara rudal. Wah. Ya, dan setelah beberapa harus dibutuhkan mental yang kuat untuk pada situasi seperti itu ya. Dan sudah kembali ke Binjai ya. Alhamdulillah sudah selamat di Binjai, berkumpul bersama keluarga. Dan Tribuners, itu tadi laporan kita yang terakhir di hari ini dalam program Selamat Sore Medan. Kalau ada bercanda-bercanda jangan diambil hati ya, kita karena suka kelewatan dan kelepaksan. Mohon dimaafkan sekali lagi ya, mumpung masih suasana lebaran. Kita berdua saatnya undur diri. Saya Tiwa Yuni. Saya Truli Oktopurba, sampai jumpa ya pekan depan. Bye-bye.